Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniri dari STN 1 Kaliudilor. Dalam tugas ini, saya akan menjelaskan tentang diseminasi topik asesmen dalam pembelajaran digital, tentang praktek coaching dan mentoring dalam bentuk video pembelajaran. Diseminasi ini saya sebarkan ke rekan-rekan guru di STN 1 Kaliudilor pada saat jam setelah istirahat atau setelah pulang, saya melakukan diseminasi kepada rekan-rekan guru. Tujuannya supaya rekan-rekan guru yang lain bisa menerapkan tentang asesmen dalam pembelajaran digital. Kemudian saya melakukan coaching dan mentoring kepada guru yang mau melaksanakan atau berminat tentang asesmen dalam pembelajaran digital ini. Ringkasan materi asesmen pembelajaran digital yang saya buat pada tugas pertama, yaitu menurut Irianti, penilaian adalah suatu kegiatan pengukuran kuantitatif, penetapan mutu pengetahuan siswa secara menyeluruh dan terintegrasi dalam proses pembelajaran, serta menggunakan beragam bentuk. Asesmen adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan, yang digunakan sebagai pengumpul informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik untuk memperoleh keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Tujuan asesmen pembelajaran kurikulum Merdeka adalah menilai kompetensi peserta didik, memberikan umpan balik yang efektif, meningkatkan pembelajaran, dan mendorong pengembangan diri peserta didik. Penilaian kompetensi dan sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Meningkatkannya untuk pembelajaran peserta didik dapat dilakukan dengan cara guru mengadakan evaluasi formatif sehingga mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap individu peserta didik. Dalam mengaplikasi evaluasi formatif dapat dibuat dengan Google Formulir, sehingga siswa memasuki pembelajaran digital agar terbiasa dalam mempersiapkan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Dilaksanakannya tes formatif untuk mendorong pengembangan peserta didik yang dapat dilihat dari karakteristik, potensi, pencapaian pembelajaran murid. Apa itu Google Formulir? Google Formulir atau yang sering disebut dengan Google Form merupakan sebuah layanan dari Google yang memungkinkan Bapak Ibu untuk membuat tanya jawab dengan fitur secara online atau survei yang bisa dirancang sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan program ini, penggunanya akan mendapatkan jawaban secara langsung dari audiens yang mengikuti survei. Manfaat penggunaan Google Formulir yaitu pertama sebagai program administrasi. Google Form memberikan manfaat yakni mempermudah pelaksanaan survei dengan menggunakan program Google yang satu ini. Pengguna atau pembuat survei hanya perlu mengirimkan suatu link kepada para audiens atau responden. Yang kedua, pengguna juga akan lebih mudah dalam membuat, mengoleksi, dan sekaligus mengumpulkan data dengan rapi dan real-time. Yang ketiga, pengguna Google Form juga menghemat kertas yang biasanya harus dibagikan secara langsung kepada responden dan juga tidak harus memiliki tanda tangan responden secara langsung. Highlight dari coaching dan mentoring yang saya lakukan dengan rekan guru saya, yaitu dengan teknik Tirta. Yang pertama, tujuan dalam percakapan ini tentang diseminasi dengan topik asesmen dalam pembelajaran digital. Saya ingin rekan-rekan guru bisa menerapkan Google Form dalam melakukan asesmen. Yang kedua, yaitu identifikasi
Ya, di identifikasi ini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu sejauh mana rekan guru mengenal tentang pembelajaran digital. Yang kedua, selama ini bagaimana rekan guru melakukan asesmen dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, menurut rekan guru apakah asesmen harus dilakukan. Kemudian saya melakukan rencana aksi. Yang pertama, menurut rekan guru, apakah asesmen dengan menggunakan Google Form dapat membantu guru? Yang kedua, bagaimana mengatasi anak yang tidak mempunyai gawai dalam melaksanakan asesmen? Kemudian yaitu tanggung jawab. Apa yang akan dilakukan setelah rekan guru mempelajari Google Form tadi? Saran dan rekomendasi. Saran yang saya berikan kepada rekan-rekan guru untuk segera mengaplikasikan atau mempraktikkan asesmen pembelajaran digital ini kepada murid-muridnya, kepada kelas masing-masing. Saya memberikan motivasi kepada rekan guru untuk bisa menggunakan Google Form dalam pembelajaran asesmen di kelas masing-masing. Rekomendasi dari saya untuk rekan-rekan guru untuk menggunakan Google Form dikarenakan lebih mudah dibuat dibandingkan dengan media pembelajaran digital lainnya. Google Form ini lebih mudah digunakan oleh guru dan siswa. Ini masalahnya, apakah ada HP-nya atau misalnya sekolahnya punya tidak laptopnya atau infokusnya. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak Ibu mengatur jadwal ketika fasilitas digital digunakan. Misalnya dalam minggu sekali atau dalam berapa bulan sekali atau dalam misalnya apa yang dibutuhkan, bisa dengan menggunakan HP atau bisa laptop yang digunakan. Terima kasih, itu saja. Nanti ada beberapa cara penggunaan Google Formulir. Baik, kita jelaskan saja dulu apa itu Google Formulir. Ya, Google Formulir itu atau disebut juga dengan Google Form. Biasa disebutnya Google Form, merupakan sebuah layanan dari Google yang memungkinkan Bapak Ibu untuk membuat tanya jawab, yaitu secara online atau survei yang bisa dirancang sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan program ini, penggunanya akan mendapatkan jawaban secara langsung dari audiens yang mengikuti survei. Manfaat dari Google Form ini yang pertama sebagai program administrasi. Google Form merupakan manfaat yakni mempermudah pelaksanaan survei dengan menggunakan program Google. Yang satu ini, pengguna atau pembuat survei hanya perlu mengirimkan suatu link pada para audien atau responden. Yang kedua, pengguna juga akan lebih mudah dalam membuat, mengoleksi, dan sekaligus mengumpulkan data dengan rapi dan real time. Yang ketiga, penggunaan Google Form juga menghemat kertas yang biasanya harus dibagikan secara langsung kepada responden dan juga tidak harus meminta tanda tangan responden secara langsung. Kelebihan dan kekurangan dari Google Form. Kelebihan dulu yaitu orang gede-gede kita ya kasur baru orang apel dia bakal balik Singkat. orang kan Persingkat, klik persingkat ya. dan ini Terus salin. pertanyaan pertama Buka WA. berarti pakai laptop beda Kita. Ya, terus jawabannya Bu ya. Tuh, ini nanti jawabannya ada berapa orang yang sudah masuk. Misalnya si A 20, 30 nanti ada. Berarti ini yang jawab siswa ya. Jawabannya yang jawab siswa. Setelah selesai nanti ada misalnya si Agus dapatnya 70, 80. Di sini. Ya. 3. Oh iya Bu, saya mau tanya tentang Google Form, apa manfaat Google Form? Ya, dari yang tadi saya jelaskan tentang Google Form itu, Ibu punya HP, kemudian silakan dibuka nanti cara
membuat Google Form-nya. Di situ ada manfaat dan kelebihannya. Untuk lebih spesifiknya akan saya jelaskan. Tadi manfaat yang sudah saya sampaikan, yaitu mempermudah kita dalam memberikan penilaian kepada anak, kepada peserta didik. Karena dengan menggunakan Google Form tadi, siswa juga bisa langsung menjawab pertanyaannya. Kemudian untuk ibu juga ada manfaatnya, bisa langsung mendapatkan nilai dari masing-masing siswa, nanti ada nilainya. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Tadi yang ibu sejauh mana ibu mengenal tentang pembelajaran digital? Ya, tentang teknologi digital bukan suatu hal yang baru, tetapi prosesnya sudah sangat lama. Tetapi saya belum pernah menggunakan pembelajaran digital di kelas karena yang pertama belum pernah mendapatkan latihan tentang pembelajaran digital dan juga kurangnya sarana dan prasarana di sekolah. Ya mungkin itu kekurangannya, masih kurang prasarana dan sarananya karena mungkin sekolah masing-masing kan berbeda. Selama ini bagaimana ibu melakukan asesmen dalam pembelajaran di kelas? Saya melakukan pembelajaran asesmen di kelas yaitu menggunakan lembar kerja peserta didik dan menggunakan ulangan formatif. Karena selama ini memang belum pernah mendapatkan pelatihan tentang pembelajaran atau asesmen digital. Ya mungkin karena belum pernah lihat, belum pernah melakukan, jadi ada kekurangan. Nah, menurut ibu seberapa penting asesmen harus dilakukan oleh seorang guru? Asesmen itu memang sangat penting sekali bagi seorang guru. Kenapa? Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan siswa setelah mendapatkan pembelajaran, dan asesmen itu harus dilakukan setiap selesainya satu bab atau satu topik itu untuk mengetahui juga hasil dari proses pembelajaran itu sendiri. Mungkin sering ibu sering melakukan asesmen, tapi Ya, tidak menggunakan digital, masih dengan cara manual. Menurut ibu, apakah asesmen dengan menggunakan Google Form tadi yang saya jelaskan itu bisa membantu ibu? Oh ya, itu sangat membantu. Setelah saya perhatikan, Google Form itu sangat asik dan menyenangkan gitu, dan sangat mudah, dan mungkin juga sangat mudah untuk guru, juga sangat mudah untuk anak gitu, sangat menarik juga Google Form. Dan saya akan melaksanakan juga. Kalau manual berarti siswa itu sudah pusing duluan. Kalau di digital mungkin anak juga lebih asik, lebih senang, lebih semangat lagi dalam mengerjakan soalnya. Kemudian bagaimana mengatasi anak yang tidak mempunyai HP ini, Bu? Nah, inilah suatu masalah ya, suatu kendala. Untuk menyiasatinya adalah, jadi anak yang tidak membawa HP itu mengerjakannya dengan meminjam HP temannya yang sudah terlebih dahulu mengerjakannya. Itu jadi ada kerjasama, jadi gantian bergiliran. Kalau tidak boleh, bagaimana? Nah, jadi sebelumnya saya akan memberikan penjelasan dulu karena kita itu harus saling tolong menolong, harus jadi sebelum itu diadakan Bisa diberi pengertian. Ya mungkin itu ya Bu ya, yang barangkali ada yang ingin Ibu tanyakan. Oh iya Bu, ini bagaimana juga kendalanya jika itu kita harus melaksanakan asesmen digital, tapi kita juga kadang ada kendalanya dengan siswa atau orang tua yang kadang agak mengeluh juga tuh dengan hal itu. Mungkin pusingnya karena nggak ada HP atau orang tua itu sibuk kuotanya nggak ada. Itu kendalanya. Mungkin itu kendala yang harus dihadapi oleh seorang guru jika menggunakan asesmen digital ini ya. Jadi kita beri pengertian dulu kepada orang tua siswa. Sekarang zamannya sudah berubah, sudah kurikulumnya merdeka. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Masa masih zamannya tertinggal. Jangan HP itu jangan dimanfaatkan untuk yang tidak-tidak. Coba kita berikan masukan, berikan penjelasan, motivasi kepada orang tua supaya anak didik kita ini berkembang, bisa menggunakan HP dengan sebaik-baiknya. Di antaranya tadi Ibu memberikan soal misalnya tentang
pembelajaran apa dengan Google Form, kemudian ibu klik linknya, bisa juga digunakan untuk PR, dikerjakan di rumah. Nanti siswa HP-nya bisa menggunakan wifi, atau datanya harus sudah ada. Kemudian bisa buka linknya, kerjakan di rumah, tidak harus di sekolah. Begitu Ibu.